Malam itu Rea merasakan tangan polisi mencengkeram lengannya setelah sebuah pelukan tak berdosa di bar. Tak disangka kejadian itu akan membawa dia ke pengadilan di mana rahasianya sebagai pria yang mencintai pria terungkap dan hidupnya berubah total. Lampu neon biru di bar Garuda yang tersembunyi di pinggir Jalan Tamrin Jakarta masih berkedip ketika dua petugas berpakaian preman masuk tiba-tiba. Rea baru saja memeluk Arya dengan hangat karena hari itu adalah ulang tahun mereka yang ketiga secara diam-diam. Mereka bukan pasangan yang suka pamer, hanya dua pria biasa yang bekerja di kantor yang sama tapi menyimpan perasaan dalam hati. Arya seorang desainer grafis berusia 27 tahun dengan senyum yang selalu menenangkan Rea yang berusia 28 tahun dan bekerja sebagai akuntan. Pelukan itu hanya berlangsung beberapa detik tapi seorang pengunjung lain yang mabuk langsung berteriak keras memanggil polisi yang kebetulan sedang raya rutin di kawasan itu. Kesalahpahaman terjadi begitu cepat. Petugas mengira mereka sedang melakukan sesuatu yang melanggar kesopanan karena di Indonesia tempat seperti ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang sensitif. Rea merasa dunia berputar ketika borgol dingin menyentuh pergelangan tangannya. Arya mencoba menjelaskan tapi suaranya tenggelam dalam keributan. Di dalam mobil polisi Rea hanya bisa menatap langit malam Jakarta melalui jendela kecil sambil berpikir tentang ibunya di Surabaya yang masih percaya dia adalah anak laki-laki baik-baik yang akan menikah dengan perempuan suatu hari nanti. Malam di sel tahanan terasa panjang sekali. Bau semen basah dan suara orang lain yang menggerutu membuat Rea sulit tidur. Dia memikirkan bagaimana ayahnya yang pensiunan guru akan bereaksi jika berita ini sampai ke desa. Keluarganya konservatif sekali dan di kampung mereka masih banyak yang menganggap hal seperti ini adalah kutukan. Pagi harinya Rea dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Arya sudah menunggu di luar dengan wajah pucat dan mata bengkak. Mereka tidak boleh bertemu tapi tatapan mereka bertemu sebentar dan itu cukup untuk memberi Rea kekuatan. Pengacara yang ditunjuk negara bernama Pak Budi, seorang pria paruh baya yang ramah, mulai mendengarkan cerita mereka. Rea menceritakan semuanya dengan suara bergetar bagaimana dia dan Arya hanya teman kerja yang saling jatuh cinta secara perlahan selama 2 tahun terakhir. Mereka tidak pernah menyakiti siapapun, hanya ingin hidup tenang. Pak Budi mengangguk pelan dan bilang kasus ini sebenarnya lemah karena tidak ada bukti isik, hanya kesaksian satu orang mabuk. Tapi di Indonesia nama baik bisa hancur hanya karena desas-desus. Rea merasa dadanya sesak ketika memikirkan pekerjaannya di perusahaan multinasional yang sangat menjaga citra. Bosnya pasti akan tahu dan mungkin memecatnya diam-diam. Sore itu berita kecil mulai beredar di grup chat kantor meski belum ada detail. Rea duduk di ruang tunggu pengadilan sambil menatap lantai marmer yang dingin. Arya mengirim pesan singkat melalui pengacara, "Kita akan lewati ini bersama." Kata-kata itu membuat air mata Rea hampir jatuh tapi dia menahannya karena tidak ingin terlihat lemah di depan petugas. Malam kedua di tahanan Rea mulai merenung tentang hidupnya. Sejak kecil dia selalu merasa berbeda tapi di sekolah menengah atas dia memaksa diri pacaran dengan cewek hanya untuk menutupi. Kuliah di Jakarta memberinya kebebasan pertama kali bertemu Arya di proyek kantor. Cinta mereka tumbuh pelan seperti pohon mangga di halaman rumah neneknya dulu. Sekarang semua itu terancam karena satu pelukan yang salah tempat. Rea bertanya-tanya apakah ini hukuman Tuhan atau hanya cobaan yang harus dihadapi. Pagi ketiga Pak Budi datang dengan berkas tebal dan bilang sidang akan digelar 2 minggu lagi. Rea pulang dengan jaminan tapi dengan catatan hitam sementara di kepenya yang membuatnya merasa seperti penjahat.
Di apartemen kecilnya di Kemang, Rea duduk sendirian memeluk lutut dan menangis untuk pertama kalinya sejak ditangkap. Arya datang malam itu membawa makanan sederhana dan mereka duduk berjam-jam tanpa banyak bicara, hanya saling memegang tangan. Itulah saat Rea menyadari bahwa cinta mereka lebih kuat dari ketakutan apapun. Tapi dia belum tahu bahwa badai sebenarnya baru akan dimulai ketika keluarga dan teman-temannya mulai tahu rahasianya. Keesokan harinya Rea kembali ke kantor dengan hati berdebar. Rekan kerjanya yang biasa ramah kini menatapnya dengan pandangan aneh. Berita tentang penangkapan sudah menyebar meski RC yang beredar adalah Rea ditangkap karena berkelahi di bar. Hanya Arya yang tahu kebenarannya dan dia duduk di kubikel sebelah dengan wajah tegang. Bos mereka Pak Anton memanggil Rea ke ruangan pribadi sore itu. Suasana dingin sekali. Pak Anton, seorang pria berusia 50 tahun yang sangat religius, langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Rea mencoba menjelaskan tapi kata-katanya tersangkut. Akhirnya dia mengaku bahwa dia dan Arya adalah pasangan. Pak Anton terdiam lama lalu bilang perusahaan tidak bisa mempertahankan karyawan dengan isu seperti ini karena klien banyak yang konservatif. Rea merasa dunia runtuh. Dia keluar dari ruangan dengan surat pemutusan hubungan kerja yang ekti 2 minggu lagi. Malam itu dia menelepon ibunya di Surabaya. Suara ibunya yang biasa lembut kini penuh kepanikan setelah mendengar desas-desus dari tetangga yang kebetulan punya saudara di Jakarta. Rea, kamu apa-apaan sih? Orang kampung sudah mulai bertanya-tanya. Ayahmu sakit kepala sejak tadi. Rea tidak bisa menjawab, hanya bisa menangis di telepon. Arya datang dan mereka memutuskan untuk pergi ke Surabaya akhir pekan ini untuk menjelaskan langsung. Perjalanan kereta api terasa panjang. Rea memandang sawah-sawah Jawa yang hijau sambil memegang tangan Arya di bawah meja. Di rumah orang tuanya suasana tegang sekali. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah merah karena marah. Kamu bawa malu ke keluarga ini, Rea. Kami mendidik kamu bagaimana? Ibu Rea menangis di dapur. Kakak perempuannya yang datang dari Semarang malah menuduh Arya sebagai penyebab semua ini. Rea mencoba menjelaskan bahwa ini bukan pilihan tapi siapa diri dia sejak lahir. Ayahnya bangkit dan pergi ke masjid tanpa kata. Malam itu Rea tidur di kamar lamanya dengan hati hancur. Arya menginap di hotel terdekat karena tidak diterima di rumah. Keesokan paginya tetangga mulai berbisik-bisik ketika mereka keluar. Rea merasa seperti orang asing di kampung sendiri. Kembali ke Jakarta situasi semakin buruk. Teman sekantor lama yang dulu dekat bernama Budi tiba-tiba memblokir nomornya setelah tahu kebenaran. Rea merasa dikhianati karena dulu mereka sering curhat bersama. Arya juga menghadapi tekanan di tempat kerjanya sendiri meski tidak dipecat tapi proyeknya dikurangi. Mereka mulai bertengkar kecil karena stres. Rea merasa bersalah telah menyeret Arya ke dalam masalah ini. Suatu malam Arya bilang mungkin mereka harus berpisah sementara agar Rea bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga. Rea menolak keras dan memeluk Arya erat. Itulah saat mereka sadar bahwa cinta ini adalah kekuatan satu-satunya. Pak Budi pengacara menelepon dan bilang sidang akan dimulai Senin depan. Rea mulai mempersiapkan mental. Dia membaca banyak artikel tentang hak asasi di Indonesia dan menyadari bahwa kasusnya bisa menjadi preseden kecil. Tapi di dalam hati dia masih takut. Di pengadilan pertama jaksa membacakan dakwaan tentang pelanggaran kesusilaan. Rea berdiri dengan kaki gemetar. Saksi mata yaitu pria mabuk itu memberi kesaksian yang berbelit-belit.
Pak Budi membantah dengan bukti rekaman chat yang menunjukkan hanya pelukan biasa. Hakim seorang wanita paruh baya bernama Bu Siti mendengarkan dengan teliti. Rea merasa ada harapan kecil di mata hakim itu. Sidang ditunda dan Rea pulang dengan pikiran yang lebih ringan meski tekanan keluarga masih ada. Ibu Rea mulai mengirim pesan setiap hari meminta dia pulang dan bertobat. Rea tahu ini baru awal dari perjuangan panjang. Sidang kedua berlangsung lebih tegang. Ruangan pengadilan di Jakarta Pusat penuh dengan orang-orang yang penasaran karena kasus ini sudah bocor ke media lokal sebagai kasus Bargai. Rea duduk di bangku terdakwa dengan kemeja putih yang sudah kusut. Arya duduk di belakang sebagai saksi. Pak Budi mengajukan bukti bahwa tidak ada unsur pidana, hanya kesalahpahaman karena raya rutin. Jaksa masih ngotot bahwa perilaku itu melanggar norma masyarakat Indonesia. Rea diminta bersaksi. Dengan suara pelan dia menceritakan perjalanan hidupnya sejak kecil merasa berbeda hingga bertemu Arya. Dia tidak meminta pengertian, hanya keadilan. Bu Siti hakimnya bertanya banyak hal pribadi dan Rea menjawab dengan jujur. Di luar pengadilan wartawan kecil menunggu dan Rea harus berlindung di mobil Pak Budi. Malam itu di apartemen mereka Arya memeluk Rea lama sekali. "Kamu berani sekali sayang." Kata itu membuat Rea menangis karena selama ini dia selalu menyembunyikan diri. Keesokan harinya berita di koran online mulai muncul dengan judul sensasional. Keluarga di Surabaya semakin marah. Ayah Rea menelepon dan bilang jangan pernah pulang lagi. Rea merasa hatinya hancur, tapi Arya ada di sisinya. Di tempat kerja Arya rekan-rekannya mulai menjauh juga. Rea yang sudah dipecat mulai mencari pekerjaan baru, tapi setiap lamaran ditolak diam-diam setelah cek latar belakang. Dia merasa seperti orang buangan. Suatu sore Rea pergi ke masjid dekat apartemen untuk mencari ketenangan. Di sana dia bertemu seorang ustadz muda yang ternyata cukup terbuka. Ustadz itu bilang Tuhan mencintai semua ciptaannya dan Rea pulang dengan hati sedikit lebih ringan. Tapi di rumah konflik dengan Arya muncul lagi. Arya merasa lelah dengan tekanan dan mengusulkan pindah ke Bali untuk mulai hidup baru. Rea menolak karena tidak ingin lari dari masalah. Mereka tidur saling membelakangi malam itu. Pagi harinya Arya minta maaf dan mereka berjanji akan bertahan. Sidang ketiga adalah puncaknya. Jaksa menghadirkan saksi ahli psikologi yang mengatakan perilaku seperti itu bisa membahayakan masyarakat. Pak Budi membalas dengan saksi ahli hak asasi yang menjelaskan bahwa ini hanya masalah pribadi. Rea duduk mendengarkan dengan tangan dingin. Bu Siti tampak berpikir keras. Setelah 2 jam sidang ditutup dan vonis akan dibacakan minggu depan. Rea dan Arya pulang sambil berpegangan tangan di trotoar yang ramai. Mereka tahu apapun keputusannya, hidup mereka sudah berubah selamanya. Rea mulai menulis jurnal setiap malam untuk mengolah perasaannya. Dia sadar bahwa selama ini dia hidup untuk orang lain, sekarang saatnya hidup untuk dirinya sendiri. Keluarga masih diam, tapi ibunya diam-diam mengirim uang untuk biaya hidup. Itu tanda kecil bahwa tidak semua hilang. Hari vonis tiba. Ruangan pengadilan penuh sesak. Rea berdiri tegak meski lututnya gemetar. Bu Siti membaca putusan dengan suara tenang. Terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan karena tidak terbukti adanya unsur pidana. Catatan kriminal dihapus bersih. Rea merasa dunia berhenti sejenak. Arya menangis di belakang. Orang-orang bertepuk tangan kecil. Pak Budi memeluk Rea dan bilang, "Kamu menang, Nak."
Di luar pengadilan wartawan mengerubungi tapi Rea hanya tersenyum tipis dan bilang terima kasih pada hakim. Malam itu mereka merayakan kecil-kecilan di apartemen, hanya makan nasi goreng dan minum teh hangat. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Berita Onis menyebar dan keluarga Rea semakin marah karena merasa dihina. Ayahnya mengirim pesan panjang yang menyakitkan. Di sisi lain, beberapa teman lama mulai menghubungi Rea lagi dengan pesan dukungan. Rea mulai mencari pekerjaan baru di perusahaan startup yang lebih terbuka. Arya mendapat promosi tapi harus pindah ke cabang Bandung untuk sementara. Hubungan mereka diuji jarak. Rea merasa kesepian tapi dia mulai bergabung dengan komunitas kecil pria yang memiliki pengalaman serupa melalui online. Di sana dia belajar bahwa dia tidak sendirian. Suatu hari ibunya datang ke Jakarta secara diam-diam, mereka bertemu di kai kecil. Ibu Rea menangis dan memeluknya lama. Ibu tidak mengerti semuanya tapi ibu tetap sayang sama kamu. Kata itu seperti obat bagi Rea. Ayahnya masih keras tapi setidaknya pintu sudah terbuka sedikit. Arya pulang akhir pekan dan mereka menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Tapi Rea sadar bahwa perjuangan belum selesai. Dia mulai berbicara di komunitas tentang pengalaman pengadilan untuk membantu orang lain. Perlahan kepercayaan dirinya tumbuh. Di tempat kerja baru bosnya seorang perempuan progresi mendukungnya sepenuhnya. Rea merasa hidup mulai berwarna lagi. Namun ada satu masalah besar. Teman lamanya Budi yang dulu mengkhianatinya sekarang meminta maaf secara pribadi. Rea ragu tapi akhirnya memakan karena dia belajar bahwa dendam hanya menyakiti diri sendiri. Perjalanan emosional ini membuat Rea melihat dunia dengan mata baru. Dia tidak lagi malu dengan dirinya. Arya bangga melihat perubahan itu. Mereka berjanji akan selalu saling dukung apapun yang terjadi. Rea mulai aktif di komunitas dukungan online yang dia temui. Setiap Rabu malam mereka bertemu secara virtual dan berbagi cerita. Rea menceritakan perjalanannya dari penangkapan hingga pembebasan. Banyak yang terinspirasi dan Rea merasa punya tujuan baru. Arya yang kini bolak-balik Bandung-Jakarta mulai merencanakan masa depan bersama. Mereka bicara tentang mungkin membuka usaha kecil bersama suatu hari nanti. Tapi keluarga Arya di Medan juga mulai tahu dan reaksi mereka tidak kalah berat. Ayah Arya yang pensiunan tentara langsung memutus komunikasi. Arya menangis di telepon dengan Rea dan itu membuat Rea semakin ingin melindunginya. Di kantor baru Rea bertemu dengan rekan kerja bernama Sinta, seorang perempuan yang ternyata punya saudara laki-laki dengan pengalaman serupa. Sinta menjadi teman baik dan membantu Rea beradaptasi. Suatu hari Rea diundang menjadi pembicara kecil di acara hak asasi di kampus. Dia gugup tapi berhasil menyampaikan pesan tentang penerimaan diri. Setelah acara banyak mahasiswa yang mendekat dan berterima kasih. Rea pulang dengan hati penuh. Tapi ujian datang lagi ketika ayahnya sakit parah di Surabaya. Rea pulang kampung meski takut. Di rumah sakit ayahnya melihatnya dengan mata yang berbeda. "Kamu tetap anakku." Kata itu singkat tapi cukup untuk menyembuhkan luka bertahun-tahun. Rea dan Arya pergi ke rumah sakit bersama dan kali ini keluarga tidak menolak. Proses penyembuhan keluarga dimulai pelan-pelan. Arya pindah kembali ke Jakarta dan mereka tinggal bersama secara terbuka di apartemen baru. Rea merasa hidupnya akhirnya seimbang. Dia masih bekerja sebagai akuntan tapi sekarang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Komunitasnya semakin besar dan dia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman di Indonesia.
Semua ini karena satu kesalahpahaman di bar yang justru membuka pintu ke kebebasan sejati. Rea berdiri di balkon apartemen baru mereka memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. 2 tahun sudah berlalu sejak malam penangkapan itu. Arya memeluknya dari belakang dan mereka tertawa mengingat betapa jauh perjalanan mereka. Keluarga Rea sekarang menerima meski masih ada batasan. Ayahnya bahkan pernah bertanya tentang Arya melalui video call. Keluarga Arya juga mulai melunak setelah melihat betapa bahagianya anaknya. Rea kini memimpin kelompok dukungan kecil yang bertemu setiap bulan di Kai Aman. Banyak pria muda yang datang dengan cerita mirip dan Rea selalu bilang kamu tidak sendirian. Pekerjaannya stabil dan dia bahkan mendapat promosi karena dedikasinya. Arya membuka studio desain kecil dan mereka saling mendukung impian masing-masing. Suatu malam mereka pergi ke bar Garuda lagi bukan untuk minum tapi hanya untuk melihat tempat di mana semuanya dimulai. Mereka tersenyum dan berpegangan tangan tanpa takut. Rea sadar bahwa kesalahpahaman itu adalah berkah tersembunyi yang memaksanya tumbuh menjadi pria yang lebih kuat dan jujur. Hidupnya kini penuh warna meski masih ada tantangan di masyarakat. Tapi dia siap menghadapi semuanya bersama Arya. Di akhir hari mereka duduk di sofa dan Rea bertanya pada Arya apakah kita sudah sampai. Arya menjawab dengan senyum kita baru mulai sayang. Rea menutup mata dan merasa damai untuk pertama kalinya. Perjalanan emosionalnya dari ketakutan menjadi penerimaan adalah bukti bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan. Apakah benar bahwa mencintai sesama jenis selalu berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?